Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillahil ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsika hatta tarda. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Fatah, Masjid Jami Al-Fatah, rahimahullah ta'ala wa barakatuh. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita inayah, hidayah dan syafaatnya sehingga sedaya ibu-ibu lan kula ini saged mangkal dalam majelis yang insyaallah mubarak amin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedaya ibu-ibu lan kula ini sampun mlebet ing dalam wulan Hijriah Rajab. Wulan Rajab ini adalah salah satu dari 12 bulan yang mulia. Di antara 4 bulan tersebut itu adalah Syahrul Hiram. 4 bulan tersebut yaitu adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 bulan tersebut ini yang dinamai dan dijuluki Syahrul Hiram, diparingi Gusti Allah. Wulan ini adalah bulan yang dimana ketika melakukan sesuatu amal kebaikan dilipat gandakan di antara bulan-bulan Hijriah yang lain. Terus ketika melakukan amal ibadah, misal seperti sholat di bulan Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, itu dilipat gandakan lebih banyak di antara bulan-bulan yang lain. Tidak dipungkiri bahwasanya bulan yang lain itu lebih mulia bukan, tetapi seperti bulan Ramadan itu juga tak kalah mulia daripada 4 bulan tersebut. Jadi seperti bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang dimana Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu jadi satu. Muharram saat ini pun Dzulhijjah, saat ini Dzulqa'dah, terus misal Rajab itu jauh sendiri di antara 3 bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cara ngapalnya 4 bulan Syahrul Hiram, yang satu Rajab akhir diri, dan yang 3 bulan tersebut itu jadi satu. Kemudian Rajab ini adalah salah satu di antara 4 bulan Syahrul Hiram, bulan-bulan yang mulia, di mana di bulan Rajab ini terjadi keadaan-keadaan Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW ini dengan keadaan sedih. Kenapa kok sedih? Yaitu dikarenakan paman Nabiullah Muhammad meninggal dunia dan juga istri pertama Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid itu meninggal dunia. Yang pertama yaitu kondisi dan keadaan Nabi Muhammad SAW sedih mula-mula adalah paman Nabiullah Muhammad SAW meninggal dunia. Jadi keadaan kondisi dakwah Nabi Muhammad pada saat itu melemah. Dikarenakan apa? Dikarenakan salah satu paman yang dimana membantu dengan membantu sangat besar dakwah kondisi Nabi Muhammad SAW tersebut. Kemudian selang beberapa hari kemudian, istri tersayang dan istri yang dimana paling besar mengorbankan harta, waktu dan yang lainnya sampai Siti Khadijah tidak memiliki apa-apa, membantu Nabi Muhammad SAW ini dakwah yang dimana meninggal dunia tersebut diangkat
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil nyawanya. Kemudian pada saat kondisi tersebut, dengan keadaan gundah gulana Nabiullah Muhammad SAW ini, Allah pun tidak tinggal diam. Nah, dimana kemudian Allah itu mengutus Nabiullah Muhammad untuk melakukan yaitu Isra Mi'raj. Seperti yang sudah dikatakan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi sudah dikatakan sesungguhnya maha suci Allah yang dimana melakukan atau mengutus Nabiullah Muhammad asra berjalan malam. Cara kiai kula nek asra niku fi'il muta'addi fi'il madhi yang dimana bermakna berjalan malam. Berjalan malam dan asra bi 'abdihi dengan utusannya Allah bi 'abdihi. Utusannya Rasulullah itu Nabiullah Muhammad SAW lailan dalam kondisi malam hari. Terus Isra Mi'raj ini itu dilaksanakan pada malam hari. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, bermula dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dimana ke Masjidil Aqsa naik ke lantai 7 yaitu Sidratul Muntaha, yang dimana Sidratul Muntaha adalah tempatnya di atas lagi yaitu Arsy, yang dimana Arsy itu tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan kalau ulama itu adalah Allah itu tersendiri. Kemudian Isra Mi'raj ini adalah atau apa ya, sebuah kejadian yang dimana telah diturunkan perintah sholat, dan dimana perintah sholat ini adalah perintah yang dimana berbeda daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah sholat ini berbeda dengan ibadah yang lain. Kenapa kalau berbeda? Contoh saja seperti Al-Quran ataupun puasa sunnah atau puasa wajib, puasa bulan Ramadan. Berbeda dari yang lain dikarenakan apa? Dikarenakan ibadah sholat ini yaitu ibadah yang langsung tanpa perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung ke Nabiullah Muhammad SAW. Jadi tanpa adanya perantara. Contoh misal puasa atau zakat yang dimana itu perintah dari Allah melalui perantara malaikat Jibril langsung ke Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat ini sangat istimewa, spesial daripada ibadah-ibadah yang lain. Maka dari itu sholat ini dinamakan dan disebut di dalam hadis Nabiullah Muhammad SAW adalah awalul la yuhasabu, adalah perkara pertama, hal pertama yang dihisab. Ketika nanti kita sudah menjelang hari kiamat dan dimana kita di akhirat akan dipertanggungjawabkan amal-amal kita. Amal yang pertama yaitu adalah sholat. Ketika amal pertama sholat kita itu sudah bagus, maka yang belakang, amal-amal yang belakang itu juga akan mengikuti bagus. Tapi ketika amal sholat kita itu buruk, maka yang belakang-belakang pun juga akan mengikuti buruk. Maka dari itu hadis Nabi memperingatkan bahwasanya sholat itu sangat penting, dan ibadah sholat ini jangan sampai dilalaikan. Kemudian lanjut yang dimana akan mengaji tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini kita akan membahas ayat ya basyirul ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Nggih punika wonten keterkaitannya kalih salat menika kala wau. Yang dimana wa basyirul ladzina amanu awe ono kabar sira alladzina amanu ing wong-wong pira-pira mongkang beriman. Dan dimana orang beriman di sini itu ada pengertiannya. Saudaraku bilang, pengertian beriman di sini adalah yang mempertegas dan mempercayai keadaan Allah, adanya Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Kemudian wa'amilus shalihat,
Orang beriman ini tadi juga adalah wa amilus sholihah, orang-orang yang mengamalkan kebaikan, as-sholat, as-sholihat, kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Kemudian ditafsiri oleh Syekh Imam Jalaluddin Asy'ari itu minal furudi wa nawafili, yaitu dari perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunnah. Jadi orang beriman yang melakukan kebaikan yaitu perkara wajib dan perkara sunnah, anna aidi anna lahu jannat, bagi orang yang beriman tadi, orang yang shadaqah billah, yang membenarkan keesaan Allah dan melakukan kewajiban dan kesunahan-kesunahan Allah, itu baginya adalah surga. Jannah di sini adalah lambang jannah, lafaz jannah ini kenapa kok jamaah itu banyak, maksudnya tidak satu. Jadi surga itu menurut ulama, menurut pendapat ulama, surga itu ada 7. Itu yang masyhur. Ada yang mengatakan juga bahwasanya surga itu ada 4. Tapi yang paling masyhur yang ulama sepakat itu adalah 7. Ada Jannatul Adn, Jannatul Firdaus, yang paling atas Jannatul Ma'wa, kemudian Jannatul Darussalam, Jannatul Darul Khulud, Jannatul Darul Na'im, dan Jannatul Darul Jalal, dan juga Taluka Darussalam. Ini menurut pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi, banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Kemudian jannat di sini ditafsiri oleh Syekh Jalaluddin Asy'ari adalah hadiah yang berbeda antara syajarin dan masakin, dan di mana surga ini adalah kebun-kebun atau taman-taman dan juga tempat-tempat masakin. Tempat-tempat di sini adalah tempat-tempat orang, pemukiman warga, orang yang sudah masuk surga. Tajri tahliha ay tahli asjariha wa qusuriha, yang dimana di bawah pemukiman tersebut, di bawah tempat-tempat tersebut itu terdapat pohon-pohon dan juga air mengalir, al-anhar, sungai, dan dimana di bawah pemukiman tersebut itu ada pohon-pohon dan sungai mengalir, air yang fiha, dimana sungai mengalir tersebut itu banyak sekali macamnya. Di sini dijelaskan bahwasanya sungai mengalir di dalam surga itu ada 4 macam. 4 macam tersebut yaitu yang pertama air mengalir biasa. Kalau di surga sudah luar biasa, berbeda di dunia ya. Kalau air mengalir di surga itu hilangnya tagayur, tidak dapat berubah-ubah, berbeda dengan air di dunia, di mana kalau sungai mengalir di dunia atau misal di daerah kita yang sayung itu coklat, tapi beda dengan air di surga kan hilang tagayur, tidak akan berubah-ubah. Jadi air tersebut itu kekal, rasa, bau ataupun warna itu tidak akan berubah-ubah, berbeda di dunia pokoknya. Kemudian yang warna macam juga yaitu adalah susu milabanen, yaitu al-anharu milabanen, itu sungai-sungai yang berisikan air susu. Air susu ini adalah air yang dimana berbeda dengan air susu di dunia. Air susu di surga itu berasal dari sumber yang dimana bukan berasal dari hewan-hewan. Misal kalau air susu di dunia itu berasal dari hewan sapi atau kambing ataupun susu yang lainnya. Kemudian berbeda dengan air susu di surga, ini tidak akan berbau amis ataupun rasanya ada amis-amisnya, tidak, berbeda pokoknya. Yang di surga ini langsung dari sumber. Kemudian macam yang ketiga yaitu khamr atau arak. Arak di sini bukan seperti arak sama di dunia, hilangnya tagayur, tidak dapat berubah-ubah. Berbeda dengan di dunia, air khamr kalau di dunia itu ketika kita minum
misal cap nom atau yang lainnya itu ketika minum air khamr tersebut itu hilang akalnya, kemudian menjadi bunda. Tapi berbeda dengan kita meminum khamr di surga, itu malah kita akan mendapatkan kemuliaan. Dikatakan ulama bahwasanya di sini itu ketika kita meminum khamr di dalam surga itu akan melihat surga di atas. Misal kita akan melihat surga di atas, dari atas, berbeda dengan khamr di dunia. Kemudian jenis yang keempat ini adalah asharu musaffa. Asharu musaffa di sini yaitu madu, perasan madu, di mana madu di sini juga sama, berbeda seperti yang di dunia, berbeda dengan di dunia. Kalau madu yang dari dunia itu berasal dari perut obat, tapi berbeda dengan madu yang ada di surga, itu berasal langsung dari sumber madu tersebut. Jadi tidak akan berubah dan tidak ada yang namanya madu palsu atau madu KW super yang lainnya, tidak ada. Jadi langsung dari sumbernya. Terus kenapa kok saya katakan tadi itu yang di dunia itu benar berbeda dengan yang di surga? Jadi karena kan sumber dari 4 perkara tersebut itu sudah jelas berbeda. Bahkan kalau ada yang mengatakan ulama itu berjanji tidak akan meminum susu, meminum khamr atau meminum madu tadi, dikarenakan sumber dari 3 tersebut, hal tersebut itu lebih mulia dirinya. Ada ulama semacam ini. Itu saya percaya ada ulama yang mengatakan seperti itu. Sampai ketika di surga dijanjikan oleh Allah bahwasanya disediakan 3 hal tersebut, baik susu, madu ataupun khamr. Kalau khamr ini dikatakan dalam hadis Nabi, "Man syaribal khamra lam yashrabha fil jannah." Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil jannah. Jadi barang siapa yang minum khamr di dunia, maka tidak akan minum khamr yang berada di surga. Boleh kan? Nek ngombe terus satu ngombe di dunia. Orang bisa jajal sini khamr ning swarga. Kemudian ulama rusiku minha upaya mau menjadikan jannah sama roh islam kalau doa dari aini seluma usi kena minum. Kemudian nikmatnya wong sing nglakoni kebagusan orang-orang yang beriman tadi adalah memberikan rezeki, akan dijanjikan diberikan kenikmatan yang dimana sudah dimakan atau sudah dinikmati ketika berada di dunia. Terus di surga nanti kita akan mendapatkan apa yang kita makan ketika di dunia, tetapi lebih enak lagi, lebih nikmat lagi, lebih bagus lagi daripada yang kita makan di dunia. Misal ini tamarotil rizqan waludari, seperti yang dimana ada buah-buahan di surga, nanti ada buah-buahan yang dimana buah-buahan tersebut itu jenisnya sama. Ayo membeli berjalan melintasi di Lehermaria di Korea. Waktu beli hasil berhasil mencapai dan suhu berburu berbuat melawan layak kalau tokman. Terus makan di suatu itu konten jenis buah yang sama di dunia. Misal di dunia ini ada buah apel, tawa anggur, tawa kurma, tawa jeruk. Dan itu makan di suatu di konten. Di suatu di konten jenis sama, tetapi ketika kita makan warnanya itu sama, bentuknya biasa, tapi goyah sekali untuk rasanya itu beda, lebih beda. Misal kita makan tunggal ini, terus makin makan malam, itu sampun benten rasanya lebih enak daripada yang kita makan tadi, padahal itu masih sama di dalam surga. Launan goyah sekali untuk Terus ketika kita semakin memakan banyak, berarti semakin enak.
berbeda pokoknya yang berada di dunia sama itu surga. Gusti Allah punya pakai bagi orang-orang yang sudah beriman ini hal-hal yang tidak dapat digambarkan ketika di dunia. Terus yang suarga itu rasa digambarkan itu akal sehat banget. Jadi nopo lanjut mau melakukan kebaikan, nopo sama pun itu Fatabullah dan masyarakat. Terus Gusti Allah ini pun asli buatan maksa di nopo melakukan kebaikan, kebajikan itu buatan maksa. Maksudnya buatan maksa itu yang butuh kebaikan, yang butuh amal kebajikan itu adalah kita sendiri. Gusti Allah buatan butuh lesnya maksiat, lesnya melakukan kebajikan karena yang butuh itu kita sendiri. Wayang tali utama. Kemudian walau tidak asyajun. Kemudian orang-orang yang beriman tadi ini juga akan disediakan bidadari. Kalau perempuan itu akan disediakan suami yang dimana suami halal yang sudah di dunia. Dijelaskan di tafsir Yasin. Nanti ketika yang perempuan ini akan diperhiasi itu diperhiasi sampai bertemu dengan orang yang sudah menjadi suami sah ketika di dunia. Niku boleh dia asbaj menakuri wabila Allah beruntung yang dimana sudah disucikan minal khairi wa kulli disucikan dari khair dan setiap kotoran-kotoran keberkenan dan contoh istihadon, nifas, atau izar, atau yang lainnya seperti kentut atau yang lainnya itu segala kotoran pokoknya akan disucikan. Wahum fiha khalidun. Dan orang-orang beriman tadi yang membenarkan keesaan Allah melakukan kebaikan itu akan kekal di dalam surga tersebut. Madihuna abadan la yafnun wa la yakhrujun. Di dalam surga tersebut itu abadi, tidak akan rusak, tidak akan keluar dari surga tersebut. Terus yang suatu ini buatan sakit rusak itu buatan meluka itu buatan sakit, lapar itu buatan nafsu itu ketika di dalam surga itu sudah tidak ada. Yang ada itu adalah akal sehat yang dimana sudah memakai akal. Terus itu kesimpulannya wabashirul ladina amanu. Orang-orang yang beriman ini adalah balasannya itu adalah surga yang kekal di dalamnya itu. Ya pun secara semakin maka mengawiwakan itu sampai pulau mengawiwakan nampak kewakan kebenaran apa ilmu itu sampai insya Allah Taala. Tapi dari batin ini monggo boten apa-apa. Kalau surga kan kita akan ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita katakan bahwa nanti kita di surga akan ditemukan dengan suami. Ini saya pernah ada pertanyaan barusan. Kalau suami kita satu atau dua tangan beliau dan kita itu nanti yang kita ditemukan yang pertama atau yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Jadi wonten pertanyaan ketika kita memiliki ini khusus bagi yang perempuan bahwasanya ketika nanti punya suami dua, dimana yang pertama itu sudah meninggal, kemudian yang pertama itu juga sudah meninggal.
Ini kiai kulo yang berpendapat ini kulo dari manut kiai kulo kiai kudus ini. Pendapat kiai kudus yang tadi. Nanti akan ditemukan kepada suami yang paling baik, paling bagus. Yang dimana lebih baik mana di antara suami dua lagi. Jadi ketika ada perlakuan suami yang dimana lebih bagus dari suami yang lebih dulu, itu nanti yang akan dipertemukan ketika nanti di dalam surga. Terus maka itu pendapatnya kayak ini pulau dari mana di pulau boleh konten pertanyaan malah ini mana boleh ini kalau cekapkan di tapi lanjut tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.